Monggo. Terus saya kalau kelihatan yang lain enggak bisa. Sudah tampil, Ibu? Bisa kita lihat? Sudah bisa, Pak. Sudah Oke. bisa ini. Monggo. Bisa, Pak, bisa. Monggo. Gini loh maksud saya itu. Ini. Terus itu enggak mudah. Oh nanti di situ aja nanti saya ini aja gini. Yang di layar tadi layar. Terus saya kalau mau itu ke bawah. Oh begitu. Oh gitu. Aduh, terus ini apa itu? Merekam ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak amin. Amin. yang saya cintai, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bu Atiko mohon saya minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mas Najib, tolong dipimpin doa. Terima kasih Mas Najib. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, kita siapkan dulu ya. Barangkali ada bangku-bangku, meja yang kurang ditata rapi, kemudian sepatu itu wajib dipakai karena tadi kan kita habis sholat duha, ya barangkali masih ada yang pakai sandal, tolong diganti pakai sepatu. Baiklah anak-anak, selanjutnya saya akan mengabsen dulu, mengecek dulu kehadiran kalian. Barangkali hari ini ada yang masih sakit, kayak kemarin Setiawan itu masih sakit. Apakah sekarang sudah sembuh? Minta tolong sekretarisnya Fitri. Ya, sekretarisnya Fitri itu ya. Ya Fitri, bagaimana? Apakah hari ini semuanya masuk? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya masuk, G. Ya, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon salah satu untuk memimpin, coba Fitri lagi dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih Fitri. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi makanan dan minuman yang halal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita review kembali materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yakni tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Kira-kira siapa ya yang masih apa itu pengertian sedekah, hibah, dan hadiah? Oh, itu yang ada di pojokan, sudah angkat tangan, Mas Amin, ya. Namanya Mas Amin ya. Nah, coba disampaikan apa itu pengertian sedekah, hibah, dan hadiah. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih Mas Amin, silakan duduk kembali. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Anak-anakku sekalian, di dalam materi makanan dan minuman yang halal ini, Ibu mempunyai satu dalil di dalam Al-Quran, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 168.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, dari ayat tersebut kira-kira ada yang bisa enggak memberikan manfaat, memberikan manfaat apa mempelajari tentang makanan dan minuman hari ini? Bagaimana? Ada yang bisa? Oh ya, silakan angkat tangan itu yang angkat tangan. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran hari ini tentang bab materi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan baik dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan baik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis makanan yang halal dan baik dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengemukakan manfaat mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dengan benar. Selanjutnya, pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Apa itu ya pembelajaran kooperatif? Ada yang bisa? Ada yang tahu apa artinya pembelajaran kooperatif? Ya, ini sudah ada Kelompok ya, Bu. ya, Sama-sama, pintar Bu. sekali. Jawabannya pintar sekali ya. Pembelajaran kooperatif itu adalah pembelajaran kelompok kecil peserta didik di dalam kelas. Artinya itu bekerja sama dalam setiap anggota kelompok. Baiklah anak-anak, untuk langkah-langkahnya tentang pembelajaran kelompok tadi, nanti Bu Guru akan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Kemudian setiap kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik, tergantung jumlah siswanya ya dalam satu kelas. Kemudian setiap kelompok akan diberikan LKPD. Setelah LKPD dibagikan dalam setiap kelompok, maka setiap kelompok itu akan berdiskusi mengerjakan apa yang diperintahkan di dalam LKPD tersebut. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan dari setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, pada saat teman kalian tuh presentasi di depan kelas, kelompok yang lain menanggapi dan bisa juga ada yang bertanya jika ada yang belum mengerti. Setelah selesai semuanya presentasi di depan kelas, guru akan memberikan penghargaan kepada setiap kelompok yang aktif dan yang paling bagus. Nah, baiklah anak-anak. Kemudian marilah kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ini ada salah satu video tentang makanan dan minuman yang halal. Kalian bisa lihat video ini, durasinya hanya 6 menit. Silakan disaksikan bersama. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Ada yang bisa menceritakan tentang isi video tersebut? Ya, bagaimana Mas Najib? Ada bisa menceritakan tentang isi video tadi? Ya, betul sekali. Video tadi itu menerangkan tentang itu ada namanya Dudu ya, sedang berbelanja di supermarket, memilih-milih makanan dan minuman yang akan dibeli sama ibunya ya. Nah, selain video, ini Bu Atiko punya beberapa gambar tentang makanan, minuman yang halal. Dan yang ini, yang 2 gambar ini adalah makanan dan minuman yang haram, tidak boleh dikonsumsi. Nah,
yang di sini ini tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Kemudian ini ada dalil di dalam Al-Quran, ada 2. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian yang kedua surat Al-Ma'idah ayat 88. Selanjutnya, ini adalah kriteria tentang makanan dan minuman yang halal. Itu harus mempunyai 2 syarat, yakni halal dan thayyib. Halal itu adalah boleh, kemudian thayyib itu adalah baik bagi kesehatan. Nah, ini ada contoh binatang ternak yang halal untuk kita konsumsi. Kemudian ini adalah jenis-jenis minuman yang halal. Salah satunya adalah yang tidak memabukkan. Selanjutnya, ini adalah kriteria makanan halal. Ada 3 macam, yakni halal menurut zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara memprosesnya. Kemudian yang terakhir, ini manfaat makanan halal. Nah, dari beberapa materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, sangat singkat. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok dan mengerjakan LKPD. Kelompoknya bisa berhitung ya, mulai dari 1 sampai 4, kemudian kembali lagi 1 sampai 4. Angka peserta didik yang menerima angka 1, silakan berkumpul dengan angka 1 yang lainnya. Begitu seterusnya sampai menjadi 4 kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Ya, alhamdulillah. Nah, ini LKPD-nya sudah saya Ibu bagikan dan juga gambar-gambarnya juga Ibu bagikan. Itu silahkan dibaca, diamati, kemudian dikerjakan bersama kelompoknya. Saya beri waktu 15 menit. Ya. Sudah dimulai dari sekarang. Nah, saya kira sudah selesai ya. Belajar kelompoknya sudah 15 menit. Nah, sekarang silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian tadi. Presentasinya tidak harus urut dari kelompok 1, 2, 3, 4, tapi siapa saja yang siap. Boleh, kelompok 4 boleh, kelompok 2 boleh. Silakan maju ke depan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, setelah selesai semua kelompok 1, 2, dan 3, 4 sudah presentasi, kira-kira dari pembelajaran tadi ada yang masih bingung, ada yang masih kurang paham tentang bab makanan dan minuman yang halal? Bagaimana? Sudah paham semua nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tentang pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana menurut kalian? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Fitri. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita simpulkan bersama tentang materi pada hari ini, yakni makanan dan minuman yang halal. Kira-kira ada enggak salah satu dari kalian yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Ayo. Fitri, bisa? Oh iya, bagus sekali. Apa yang disampaikan oleh Fitri tadi, benar ya. Makanan dan minuman yang halal itu adalah yang boleh dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Nah, dari pembelajaran dari awal sampai akhir tadi, dapat disimpulkan bahwa kita harus selektif kalau memilih makanan dan minuman. Karena setiap hari kita konsumsi, dari mulai pagi sampai malam. Ya kan? Betul? Nah, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu akhiri, ini adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran juga yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal. Ini ada di surat Al-Ma'idah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, sudah jelas ya tentang pembelajaran materi makanan dan minuman yang halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebagai penutup untuk penilaian pengetahuan kalian, coba kalian kerjakan di rumah tugas yang sudah Ibu kirim di classroom masing-masing, oke? Dan dikumpulkan nanti minggu depan. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang haram, karena tadi kita sudah menjelaskan materi tentang makanan dan minuman yang halal. Kemudian minggu depan gantian yang haram. Maka dari itu kalian harus belajar di rumah, buku paketnya, buku LKS-nya, atau dari buku yang lain, dari media yang lain, okay? Supaya nanti minggu depan bisa semaksimal mungkin daripada pembelajaran hari ini. Nah, sebagai penutup, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa belajar dan jangan lupa ingat Bu Atiko ya, pesan saya, kita harus selektif untuk memilih makanan dan minuman yang halal yang kita konsumsi agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sehat. Ya. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menutup doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.